Halo semuanya, welcome to the grid bareng gua Rangga. Kita langsung aja ya. Di video kali ini kita bakal ngebandingin antara iPhone XR dan iPhone 12. Kira-kira bedanya apa aja sih? Kemudian kira-kira pilih mana nih antara iPhone XR atau iPhone 12? Nah, tapi sebelum lanjut, jangan lupa buat yang belum subscribe ke channel The Grid, subscribe ke channel The Grid. Karena di sini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita bakal upload video baru setiap minggunya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Oke, yang pertama adalah isi box-nya. Seperti yang udah kita tahu, bahwa box dari iPhone 12 ini lebih kecil dari iPhone seri-seri sebelumnya. Sekarang lebih kecil karena udah nggak dapet charger bawaan. Kabel chargernya juga dapatnya yang USB-C to Lightning. Sementara box iPhone XR keluaran lama lebih tebal karena masih dapat charger dan earpods. Tapi for your info nih, untuk iPhone XR yang keluaran terbaru, boxnya sama dengan iPhone 12 yang tipis karena iPhone XR keluaran terbaru juga udah nggak include charger di dalam box. Kemudian ukuran bodi dan desainnya. Untuk ukuran bodi dan desainnya sebenarnya nggak terlalu beda jauh, sama-sama menggunakan layar ukuran 6,1 inch. Tapi bedanya karena bezel dari iPhone 12 ini lebih kecil, jadinya secara ukuran sedikit lebih kecil daripada iPhone XR. Desain iPhone 12 juga mengkotak, nggak membulat kayak iPhone XR. Desain iPhone 12 ini lebih mirip desain dari iPhone 4. Bezelnya juga lebih tipis di iPhone 12. Menurut gue lebih cantik dan lebih enak dilihat. iPhone 12 ini katanya sih 11% lebih tipis, 15% lebih kecil, dan 16% lebih ringan daripada iPhone XR. Untuk beratnya, buat iPhone XR itu sekitar 194 gram, dan buat iPhone 12 itu beratnya 164 gram. Jadi selisihnya agak lumayan jauh nih. Di sektor ukuran bodi dan desain emang cukup berasa nih perbedaan antara iPhone XR dan iPhone 12. Tapi ternyata setelah pemakaian beberapa lama, kok gue ngerasa bodi iPhone XR itu lebih nyaman ya untuk dipegang. Bodinya tuh lebih rounded dan nggak mengkotak, jadi gripnya lebih mantep dan lebih nyaman untuk di tangan. Jadi kalau dilihat, emang bentuk iPhone 12 ini lebih keren. Tapi kalau masalah kenyamanan untuk dipegang, gue lebih milih iPhone XR. Tapi ini subjektif sih ya, karena penilaian setiap orang bisa beda-beda. Oke, next adalah layarnya. Biarpun berukuran sama, yaitu 6,1 inch, tapi layar iPhone XR dan iPhone 12 memiliki tipe yang berbeda. iPhone XR pakai Liquid Retina HD display atau IPS LCD dengan resolusi 1792 x 828px dengan 326 ppi. Sementara iPhone 12 memakai Super Retina XDR display atau AMOLED dan juga udah dilapisin dengan ceramic shield. Untuk layar iPhone 12 itu memiliki resolusi 2532 x 1170px dengan 460 ppi. Di sektor layar ini jelas iPhone 12 unggul dan menurut gue ini adalah salah satu upgrade utama iPhone 12 dibandingkan iPhone seri-seri sebelumnya yaitu iPhone XR dan iPhone 11. Jadi valid, no debat, bahwa layarnya iPhone 12 lebih bagus. Kemudian ini adalah masalah baterai dan performance-nya. Untuk baterainya, iPhone XR menggunakan baterai berukuran 2942 mAh, sementara iPhone 12 menggunakan baterai berukuran 2815 mAh. Jadi pada prakteknya, iPhone XR ini lebih irit walaupun nggak terlalu jauh bedanya. Tapi gua rasa ini ada pengaruhnya juga dengan tipe layar Super Retina XDR display atau AMOLED yang resolusinya lebih tinggi sehingga berpengaruh ke baterai. Dan kemudian juga ada pengaruh dari sisi SoC-nya. Untuk SoC, iPhone 12 pakai A14 Bionic, sementara iPhone XR pakai A12 Bionic. Udah beda dua generasi nih, antara iPhone XR dan iPhone 12. Contohnya, untuk buka tutup apps kalau dibandingin, udah mulai berasa perbedaannya antara dua iPhone ini. Jelas iPhone XR lebih lambat. Tapi kalau untuk pemakaian sehari-hari aja, menurut gue sih nggak terlalu terasa ya perbedaannya. Sekarang kita bahas kameranya ya. Untuk kamera udah jelas terlihat perbedaannya nih. Perbedaan yang paling utama adalah iPhone XR ini menggunakan single kamera, sementara iPhone 12 ini sudah menggunakan dual kamera dengan lensa ultra wide. Kita lihat langsung aja foto-fotonya ya.
Seperti yang udah kita ketahui, overall untuk kameranya nih, jelas bagusan iPhone 12. Foto-foto lebih tajam, warna-warna lebih keluar, ada lensa ultra wide, ada night mode juga. Kemudian untuk videonya, bedanya di iPhone 12 ini, ada fitur HDR Video Dolby Vision. Hasilnya lebih terang dan tajam dibandingkan iPhone XR. Untuk di sektor kamera ini, jelas nggak heran kalau iPhone 12 yang menang. Karena kalau dilihat perbedaan harganya juga kan lumayan jauh. Harga iPhone 12 itu hampir 2 kalinya harga iPhone XR. Jadi jelas nggak heran kalau kameranya iPhone 12 itu lebih bagus dari kamera iPhone XR. Sekarang kita coba kameranya iPhone XR. Kamera depannya iPhone XR pakai resolusi Full HD. Kemudian frame rate juga 60 fps. Oke, bye. Tes kamera depan iPhone 12 resolusi Full HD 60 fps. Oke, tambahan sedikit adalah landscape mode. Ini penting nggak penting sih sebenarnya, tapi ini menarik buat gue. For your info, semenjak ada seri iPhone Plus, itu seri 7 Plus, kemudian iPhone 8 Plus, itu mulai diperkenalkan landscape mode. Jadi, aplikasi-aplikasi tertentu yang ada di iPhone ukuran Plus kamu itu, ada mode landscape. Jadi, kalau dimiringkan iPhone-nya, itu akan ada tampilan baru, yaitu mode landscape. Nah, di mode landscape ini, sebenarnya di iOS 14 udah mulai dihilangkan nih mode landscape ini di home screen, tapi di aplikasi tertentu masih jalan. Kayak di aplikasi Notes, kemudian di aplikasi Settings, di aplikasi Kalender, dan lain-lain. Apanya yang menarik? Sebenarnya dengan ukuran yang sama, yaitu 6,1 inch, iPhone XR ini punya landscape mode. Tapi iPhone 12 nggak punya landscape mode. Aneh kan? iPhone XR dianggap sebagai iPhone seri Plus atau Max sehingga punya landscape mode, tapi iPhone 12 enggak. Padahal layarnya sama-sama 6,1 inch. Iya sih, ukuran iPhone 12 ini lebih kecil, tapi sedikit banget perbedaannya. Sampai sekarang gue belum ngerti nih dengan hal ini, dan kenapa ini mesti dibedain. Jadi kalau ada yang tahu jawabannya, boleh kasih tahu gue ya. Ini gue penasaran banget soalnya. Kemudian perbedaan antara iPhone XR dan iPhone 12 ada lagi nih, sedikit aja ya. Contohnya adalah iPhone XR belum punya MagSafe, sementara di iPhone 12 udah ada MagSafe. Kemudian iPhone 12 itu udah punya 5G, sementara iPhone XR belum ada 5G-nya. Lalu iPhone 12 bisa IP rating 68 dengan kedalaman sekitar 6 meter, sementara iPhone XR IP ratingnya 67, cuman bisa kedalaman 1 meter. Dan yang terakhir adalah harga nih. Untuk harga iPhone XR itu sekarang start dari 7.999.000 untuk yang ukuran 64 GB, dan iPhone 12 itu start dari 14.999.000 untuk yang 64 GB. Jadi bedanya tuh udah hampir 2 kalinya. Satu iPhone 12 itu bisa beli 2 iPhone XR. Overall, jelas iPhone 12 itu lebih unggul. Dan emang harus unggul karena emang seri lebih baru. Dan yang paling penting adalah harganya itu bisa beli hampir 2 kali iPhone XR. Jadi kalau mau ngerasain iPhone dengan full experience, di tahun ini bisa pilih iPhone 12. Tapi kalau punya budget terbatas, tapi pengen nyobain iPhone modern dengan layar full screen, bisa dipilih iPhone XR. Karena dengan iPhone XR ini udah bisa ngerasain experience layar full screen yang bisa didapat di sebuah iPhone dengan harga yang nggak terlalu mahal. Daripada beli iPhone SE 2020 yang bentuknya masih iPhone klasik atau iPhone model lama, saran gue sih lebih baik pilih iPhone XR ini. Oke, sekian video dari The Grid. Jangan lupa buat yang belum subscribe channel The Grid. Like videonya kalau emang suka, dislike kalau emang nggak suka, kemudian follow Instagram kita di thegridco.id. Oke, The Grid sign out. Bye.